Untuk Vival yang sejauh ini level 4 dan akan segera menuju ke arah Purple Buff dan memungkinkan untuk level 5 pun didapatkan sebelum Turtle diambil oleh Nepal, Cipi. Turtle masih ditarik ulur dulu ya. Vivian sebagai informan juga ya cuman bisa berada di area bibir Turtle yang sedang dipoking nih. Dan out of nowhere Vival ternyata berhasil mengamankan dan nge-steal karya objektif netral Turtle pertama dengan kalkulasi yang cukup dramatis tentunya ya. Itu last minute kontes Turtle di kedua tadi dan ternyata menguntungkan karena retribution jauh lebih on point, malah membuat Indonesia sekarang leading 1000 gold kurang lebihnya, dan juga pressure yang terasa ke arah Mini di bagian bawah, dan ini bakal coba untuk diperas habis-habisan karena memang Chell kehilangan banyak HP, tapi dengan adanya Angela nggak memungkinkan juga dia harus recall ya, dan ada backup dari Vival terjebak Puppet on a String dan First Blood diciptakan oleh Chini, tapi Vival masih belum puas seperti dia mencoba untuk memberikan Pokemon damage lagi tambahan ke arah Onda Tato, dan juga di sisi lain lihat gimana pressure yang diberikan oleh timnas Indonesia bermain area objektif gold lane ya. Sudah ada beberapa member yang nge-camp dan dengan adanya Models yang di pop up harusnya ada informasi juga yang ternyata membuat teman-teman dari timnas Indonesia nggak mau ngerespon buat tim fight-nya. Mundur menjadi jawaban yang bijak nampaknya untuk teman-teman dari Nepal, dan harusnya ada pertukaran landing kah ini yang bakal dibawakan ya dari kedua belah tim ya, khususnya dari Nepal sih udah mulai switch lane. Betul, karena mungkin Nepal sadar bahwa Turtle selanjutnya ada di bagian bawah dan ya membuat Melissa dari Mini Control ini akan semakin aman lagi. Oke, flicker dikeluarkan dari sini dan sepertinya Turtle akan coba dipegang kendali oleh Nepal. Datang dari langit Vival yang sudah mendekat juga ke area dari Turtle Pit-nya, tapi Purple Buff sepertinya jauh lebih seksi terlebih dahulu untuk diambil, dan ternyata retribution kali ini dimenangkan oleh Mau. Ada team fight dipecahkan di mana Nino Eko sekarang tertinggal, memang nggak bisa diselamatkan lagi oleh 3 rekannya yang menjauh, dan sekarang ada di area Orange Buff. 1v1 kembali tercipta di bagian atas, dan ingat dengan adanya Iritel ini Melissa nggak bisa berbuat banyak ya. Satu heavy crossbow yang dibuka membuat Melissa dari Mini Control ini nggak bisa bebas untuk mendapatkan farming patternnya, meskipun sekarang ada inisiasi balik yang coba dilakukan dengan gading heavy crossbow membuat Models feeling yang ngebuat ini masih jadi keuntungan ya, karena goldnya pun lumayan stabil dipegang. Rotasi selanjutnya dari timnas Indonesia juga udah mulai mengarah ke arah objektif gold lane, tapi sayang sekali siasat yang diberikan oleh seorang Vivian berujung menjadi maut karena Vivian tumbang, dan nampaknya Chell yang sudah mulai dirasuki dengan adanya sang adik melalui hard guard-nya yang membuat akhirnya teman-teman dari Nepal mampu untuk diusir mundur dan convert advantage gagal untuk dilakukan. Sedangkan di area bawah ada objektif alter turret yang diam-diam menghanyutkan bisa dimakan. Sekarang udah ada 3 melawan 2 di area atas. Sementara di River terkena efek onward, mencoba untuk memberikan burst damage-nya. Mini Control melakukan solo pick off dan berhasil sudah solo pick off dilakukan. Lihat gimana adanya inisiasi hard guard yang membuat solo pick off kembali terjadi, dan ternyata nggak solo pick off karena ada hard guard yang melindungi Chell, tapi Turtle kembali didapatkan. Ini jadi satu buah pertukaran lagi ya, keuntungan yang masih dipegang dengan adanya pertukaran konstan yang selalu bisa diambil sebetulnya dengan oleh timnas Indonesia. Dan kalau penasaran purple buff-nya apakah masih bisa diamankan ya oleh sosok Vival, dimana tadi sempat ada pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh Mau, dan harusnya tuh sisterhood di area top lane ya, 2 kakak beradik Chell dan juga Chini yang berhasil menghancurkan karya satu objektif outer top turret, dan ya purple buff-nya nggak berhasil di-secure. Dan ini menjadi another keuntungan yang bisa diamankan oleh timnas Indonesia yang kali sudah mulai menerima satu buah serangan. Poin eliminasi memang bisa diamankan. Onda Tato berhasil ditumbangkan, tapi pertukaran yang tidak begitu adil ketika Chell harus tumbang. Tapi ini dia sang jungler. Sudah mulai coba untuk memberikan perlawanan yang berarti featuring Chini yang berada di dalam dirinya melalui hard guard juga sudah mulai memberikan karya punishment. Mini Control sudah mulai hilang, disusul lagi dengan Yamada Leona juga yang harus ikut serta tumbang. Mau selaku jungler tidak bisa berbuat banyak selain mundur secara teratur karena 3 pemain harus ditukarkan dengan hanya 2 member saja. Iya, tapi itu poin yang sangat baik dari kombinasi Link Angela ya. Karena memang Chini juga nggak bisa untuk nge-cover Chell tadi yang memang udah terjebak dari fleeting time. Tapi onward Chell datang kembali secara tiba-tiba dan memberikan damage yang konstan ke arah teman-teman dari tim Nepal. Seperti di bagian jungle sana, Vival berhasil mendapatkan killing spree ke tangan dari Mini Control S dengan dia hard guard membuat Mau pun terjepit
Papan Swing dikeluarkan dan Tempest of Blade diaktifkan double untuk Vival. Dan kali ini Timnas Indonesia hampir saja bisa melumut habis target ketiga mereka, Onda Tato, yang masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini Nino Eko mau nggak mau dia harus penalty zone untuk defense. Nggak bisa untuk mendapatkan momentum balasan karena sekarang Lord yang pertama pun dipegang oleh Indonesia, Cibi. Seperti apa nih ketika jatuh di tangan pemain-pemain Indonesia ya, yang sejauh ini mereka sudah berhasil memegang kendali 4.000 kurang lebih, road to 5.000, dan coverage yang nggak bisa selalu menjangkau dari Onda Tato ini ternyata menjadi concern yang menjadi fatal ya tentunya untuk representasi Nepal untuk bisa menyikapi serangan-serangan yang unpredictable tiba seperti yang bakal kita lihat di area top lane, di mana Chell sudah mulai terkunci, tapi the power of Chini yang sudah mulai memasuki ke area tubuh seorang Chell, bahkan lihat pixel bar HP dari seorang Vivian pun tidak membuat Vivian tumbang. Justru kali ini teman-teman dari Nepal coba untuk mulai mundur, terporak-porandakan dengan datangnya Vival Blade Tramples of Blade, Seven Sword, tapi ternyata masih bisa ditahan dengan adanya itu dia Guiding Wind yang bisa membuat teman-teman dari Nepal selamat dari serangan maut yang diberikan oleh timnas Indonesia di area top lane. Cuttingan yang baik sebenarnya dari Vival tadi kita lihat ya, tapi masalahnya memang dengan duality membuat Vival tadi kehilangan kendali dan ya Tempest of Blade hanya untuk bisa menghindar ya dari jangkauan teman-teman tim. Dan ternyata baru aja menyelesaikan untuk floating time-nya, Chini membuat Heartguard bisa di pop up semakin cepat lagi dan itu bakal jadi PR. Power diversionnya ya, permainan macro play yang mungkin ini bisa jadi satu winning condition juga nih, faktor untuk winning condition pemain-pemain dari timnas Nepal untuk balikin keadaan. Seperti yang udah dibahas ternyata sudah mulai ketahuan dari sosok Fumi Eko yang membuat ada cancellation pasti yang harus dilakukan melalui diversion yang sempat dibuka oleh Madaleona, dan akhirnya itu menjadi trigger harusnya untuk timnas Indonesia all in karya Lord kita yang kedua. Iya, karena memang tadi timingnya tepat untuk Fumi Eko membuka visions-nya. Kalau sampai itu nggak terdeteksi itu bakal jadi hal yang berbahaya pastinya untuk Lord yang kedua, yang kali ini memang udah berhasil diambil kembali oleh timnas Indonesia. Mereka berhasil menguasai untuk objektif Lord yang kedua yang langsung muncul di menit ke-3, masih muncul dan sudah mulai mendekat kembali ke area dari timnas Nepal. Lord ditarik ke area bagian bawah, tapi lihat gimana mini control hampir saja dieksekusi, membuka Tempest of Blade, tapi sepertinya Vival yang tershutdown sudah. Base memang masih berdiri kokoh, tapi kali ini Chell lebih bebas untuk bisa mempoking damage ke arah base turret bagian bawah, dan di atas pun sepertinya nggak bisa dihindari. Ini akan semakin meledak-ledak lagi dengan item keempat dan kelimanya, apalagi dengan backupan dari Heartguard bakal cukup sulit untuk bisa diantisipasi oleh timnas dari Nepal. Kurasa ini jadi satu buah keuntungan yang masif ya, walaupun Nepal menolak untuk tersudut di area objektif high ground-nya. Dia bakal coba untuk mulai mengunci, tapi itu dari refleks yang bagus dari seorang Chell. Walaupun memang sudah mulai dikunci, tapi lihat bagaimana refleks dari Chini yang langsung masuk ke area tubuh dari seorang Chell yang buat akhirnya gagal sudah upaya dari tim Nepal untuk bisa mengunci pergerakan dari timnas Indonesia. Justru Vivian tumbang ditukarkan dengan pertukaran tidak begitu adil ketika double kill, bahkan triple kill berhasil disecure oleh seorang Vival. Misalkan Madaleona sendirian, mampukah satu pemain yang tersisa dari representasi Nepal bertahan dari serangan yang akan diberikan oleh timnas Indonesia di arah high ground yang mereka miliki? Wow, ini memang masih ada satu wave ini di bagian tengah ya, tapi timingnya tepat banget dengan 5 detik. Mini control akan hadir kembali dengan duality. Madaleona bersiap sepertinya, tapi coba untuk dimaksimalkan dengan heavy crossbow. Madaleona down oleh Chell, dan kali ini lihat base yang terbuka. Seorang diri mini control nggak bisa berbuat apapun, dan Indonesia tanpa kalah 4 kali kemenangan beruntun yang membuat mereka peringkat pertama dari grup D. Congratulations untuk timnas Indonesia yang berhasil